Indonesia. Walaupun ada kamera kat atas tu, atas kepala. Pak, mana bahagian saya, Pak? Dia minta duit. Aku tak ada sakit hati pun dengan orang Indonesia ni. Malaysia ni macam tu lah, Melayu macam ni lah, negara macam ni lah. Apa kata bang? Kata-kata aku tu menaikkan semangat korang untuk berdamai maju. Malaysia ni sangat-sangat menjaga yang namanya kesehatan warganya, pendidikan, keselamatan, 3 itu guys. Pindah ke Malaysia apa kagak ya? Emang lihat kayak gini agak iri sedikit ya guys. Tapi Hebat ya Malaysia, negara kecil, sumber daya alamnya pun terbatas, tidak seperti di Indonesia. Kalahkan RI, Malaysia makin dekat jadi negara maju. Habislah sudah marwah Indonesia, geng. Sampai orang Malaysia tahu rasuah yang berada di Indonesia. Bahkan dia juga kena, geng, rasuah di Indonesia. Dan namun baiknya, alangkah baiknya orang Malaysia ini ingin menyekolahkan para warga Indonesia biar tidak gampang dibodoh-bodohi oleh pejabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video betapa malunya marwah Indonesia, geng. Kenapa demikian? Ada seorang orang Malaysia yang datang ke Indonesia, pengalaman rasuah di Indonesia. Waduh, mau taruh di mana muka kita, geng? Dan ada juga warga Malaysia yang ingin mencerdaskan para netizen-netizen Konoha biar tidak gampang dibodoh-bodohi oleh para pejabat-pejabat Konoha. Dan banyak fakta menarik lainnya tentang negara Malaysia yang patut kita contoh, apresiasi kayak gitu ya, geng ya. Nah, tentunya kalian sudah penasaran kan video apa saja yang akan Ikinya reaction buat kalian simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silakan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Penasaran? Jom kita simak dulu bersama-sama. Let's go. Rasuah di mana-mana. Ini saya nak cerita pengalaman saya ketika berkunjung ke Indonesia. Waduh, Indonesia. Okey. Biasalah bila sampai di bandara ataupun di airport, kita cop pasport kan. Okey. Bila dia dekat immigration tu, bagi pasport dekat abang immigration tu, bapak immigration tu. Okey, dia cakap apa dekat saya. Walaupun ada kamera kat atas tu, atas kepala. Pak, mana bahagian saya, Pak? Dia minta duit. Saya pun tengok, nasib baiklah saya dah biasa pergi tau. Saya cakap apa? Duitnya sudah habis, Pak. Di sini ada isteri nombor 2 di Jakarta. Jadi wangnya sudah habis. Saya pun pergi. Dia cop pasport okey. Tapi di Indonesia ni kisah pasal rasuah sebenarnya bukan setakat di Indonesia, di mana-mana ada. Cuma saya nak cerita tentang di pengalaman saya ketika berniaga di Indonesia. Dekat sana kalau kita nak daftarkan produk, contoh produk dari Malaysia ataupun daripada mana-mana contoh produk makanan, perlu ada kelulusan dengan BPOM, BPOM, Badan Pengawalan Obat dan Makanan. Gitulah, BPOM. So, ceritanya begini, antara rakan niaga saya ni dia cuba nak daftarkan produk dekat sana tau. So dia ambil lah kawan yang memang sudah duduk di sana, orang Malaysia kahwin dengan orang sana, orang Indonesia. Tapi dah habis beratus ribu, lalas tak lulus juga BPOM-nya. Kata, oh ini bisa Pak, ini semua okey, semua bisa diatur Pak. Okey, kita boleh daftarkan BPOM, kita boleh dapat BPOM tahun depan. Okey, bayar, dah habis beratus ribu lah. Rupa-rupanya scam juga, tipu. Aduh. So itulah di Indonesia. Itu satu kisah. Ada lagi satu kisah. Ini orang partner saya, orang New Zealand masa tu. Orang New Zealand. Dia buka pejabat cawangan daripada New Zealand, cawangan di Jakarta, di Kuningan lah tu. Sewa office saya pergi. Ya Allah, office buruknya. Dekat Kuningan office buruk, lagi baru office dekat Malaysia lagi cantik. Tapi lah tak dapat pun BPOM tu. Kena tipu juga dengan partner sebelah sana tu.
Itu pengalaman saya dekat Miris Indonesia sekali lah. ya. Ini bukan bermakna semua tak okey, ada yang okey. Ini pengalaman Betul, saya betul. cerita. Dekat Pengalaman. Malaysia pun kuat rasuah. So cerita sikit pengalaman anda tentang rasuah di mana-mana lah, tak kisah di Malaysia ke di Indonesia. Dan saya ada satu kisah di Pakistan pula. Nanti saya cerita dalam next video. So anda ada pengalaman tak diminta rasuah ataupun apa-apa yang berkenaan dengan rasuah? Tak kira di mana-mana pun. Sebab Kalau di rasuah ni Indonesia banyak. berada di mana-mana, dia tak kira negara. Bang, aku tak ada sakit hati pun dengan orang Indonesia ni. Aku sakit hati dengan orang-orang yang cakap bukan-bukan. Orang yang suka merepek-repek cakap. Oh, kita orang Malaysia ni macam tu lah, Melayu macam ni lah, negara macam ni lah. Apa kata bang? Kata-kata aku tu menaikkan semangat korang untuk bertambah maju. Tak boleh ke? Supaya berhenti bercakap benda-benda yang bodoh. Korang bukan tak tahu apa yang korang cakap tu hoax. Tapi korang nak cakap juga. Daripada kata-kata aku tu, daripada ejekkan aku, daripada hinaan aku tu, apa kata korang diam dan memajukan negara kau sendiri, terutamanya pada bangsa kau, kan lagi elok daripada kau daripada merapan cerita pasal benda yang bukan buat apa bang. Kita ni bang, kalau orang tak kacau, kita tak kacau orang Melayu ni. Betul. Tapi bila kau kacau, orang Melayu diam-diam. Bila dia ada bercakap, macam aku ni dah start cakap, aku susah nak berhenti. Nasihat aku pada korang Indonesia, nak maju tak? Kau nak jadi bahagia tak? Nak jadi maju tak? Nak jadi kaya? Berhenti buat kerja-kerja bodoh macam ni. Kan? Majukan bangsa kau. Mana-mana yang korup tu korang menentang orang-orang yang korup tu. Itu yang betul. Betul. Bukan menentang orang yang kritik. Faham tak? Betul, Indonesia boleh maju. Indonesia apa pun ada. Semua kaya. Apa yang tak ada? Semua ada. Tapi ke mana pergi ni hasil pemilu? Itu cerita dia. Betul. Berhenti bercakap benda-benda hoax ni. Betul. Sebab aku kalau aku bidas, memang aku bukan bidas benda yang betul. Betul. Benda yang betul tu menyakitkan. Benda yang betul tu memang menyedihkan. Tapi hakikat dia itulah dia. Bagi warga kau stop. Daripada kau kritik aku ni, baik kau kritik kau punya kerajaan yang korup kau punya duit. Betul. Akan lebih maju. Habislah sudah maruah Indonesia, geng. Sampai orang Malaysia tahu rasuah yang berada di Indonesia. Bahkan dia juga kena, geng, rasuah di Indonesia. Dan namun baiknya, alangkah baiknya orang Malaysia ini ingin menyekolahkan warga Indonesia biar tidak gampang dibodoh-bodohi oleh pejabatnya. Namun apalah daya ya gengnya, namanya juga netizen Konoha. Namun kalau netizen Indonesia pastinya yakin kalian akan berpikiran jernih kayak gitu ya geng. Namun kalau netizen Konoha, wih lain cerita tuh bang. Susah sekali bang untuk diajarkan dan untuk dikasih paham kayak gitu ya geng ya. Karena perbedaannya geng, netizen Konoha dan netizen Malaysia ini geng, perbedaannya satu. Kalau netizen Malaysia itu kalau netizen Indonesia itu mengkritik pemerintahan, kalau netizen Konoha itu mengkritik negara Malaysia. Itu perbedaannya bang, kayak gitu. Jauh kan perbedaannya? Memang jauh kayak gitu ya bang. Ya wah, namun ikinya di sini malu geng, ditampar langsung geng. Orang Malaysia tahu tentang rasuah yang berada di Indonesia. Bahkan dia kena geng rasuah oleh orang Indonesia. Namun apalah daya ya geng ya, nasib baik bang. Bagus bang. Anda sudah mencerdaskan para netizen-netizen Konoha bang. Bagus. Ikin setuju. Oke, yang ikinnya akan meriksa tentang fakta-fakta negara Malaysia. Let's go. Fakta-fakta yang gue tahu tentang negara Malaysia, selain paspor dia kuat, mata uang dia kuat, dan nggak mengizinkan warga Israel melancong di sini. Jadi yang gue suka ya, untuk biaya berobat atau rumah sakit tau nggak berapa? RM1 aja. Gila ya, subsidi dari kerajaan besar-besaran. Jadi Malaysia ini sangat-sangat menjaga yang namanya kesehatan warganya. Pendidikan, keselamatan, 3 itu guys, itu sangat-sangat dijaga ya. Dan lansia di sini juga terjamin gitu ya, walaupun nggak kerja nggak dapat duit dari kerajaan lewat IC. Jadi nggak ada tuh drama ngantri-ngantri bansos sampai keinjak-injak sampai pingsan, nggak ada di sini. Lamar kerja juga ya, bagi mereka ngantri panjang lamar kerja itu aib ya. Jadi pejabatnya itu malu guys. Jadi sistem feodal itu nggak ada di sini ya. Antri BBM juga lancar lah. BBM juga disubsidi tuh sampai misalnya kita isi RM5 yang keisi sama kita itu bisa RM8 lebih atau RM9. Itu pun masih banyak yang komplain. Dan di sini nggak ada gelandangan atau anak-anak terlantar karena emang dijamin sama kerajaannya. Ya katakanlah misal ada anak yatim piatu gitu ya. Ada lembaga yang memang betul-betul merawat anak itu, pendidikan dijamin, kesehatannya. Dan anak itu juga dikasih fasilitas sampai usia 21 tahun.
setelah umur dia 21 tahun baru dikasih pilihan atau dibebaskan gitu mau kerja atau apa gitu. Nah itu dulu deh, ada yang lebih tahu banyak coba komen. Yang jelas kalau dijelasin ya panjang sih, lanjut part 2 ya. Ada yang stay di Malaysia lebih lama dari gua, coba komen ya. Gimana setelah lihat poster ini? Minat lu buat pindah ke Malaysia apa kagak ya? Emang lihat kayak gini agak iri sedikit ya guys. Tapi ya mau gimana? Sejujurnya Indonesia tuh bisa lebih daripada Malaysia ya, karena sumber daya alam Indonesia tuh lebih banyak, lebih wow luar biasa. Cuman karena kebanyakan kebanyakan korupsinya kagak dihukum sesuai ya. Makanya jadi miskin semua nih masyarakat ya, kebanyakan miskin, menderita, yang miskin makin miskin ya, yang pejabat makin menjabat, makin kaya. Hebat ya Malaysia, negara kecil, sumber daya alamnya pun terbatas, tidak seperti di Indonesia. Indonesia sumber daya alamnya berlimpah. Tetapi kemana lari? Malaysia sedikit lagi menjadi negara maju dengan penghasilan masyarakatnya tinggi, sekitar 237 juta per tahun. Apakah nggak malu para pejabat Indonesia? Ya, nggak tahu malu. Malaysia negara kecil loh, bisa mereka mesejahterakan rakyatnya. Sedangkan di Indonesia malah masyarakatnya yang bingung. Mikirin pejabat-pejabat, mikirin negara. Dan kadang-kadang masyarakatnya pun pusing dengan pajak ini, pajak orang, tetek bengek. Hebatnya Malaysia. Indonesia kapan? Kalahkan RI, Malaysia makin dekat jadi negara maju. Tinggal 7,1% lagi capai standar Bank Dunia. Anjay, keprok atuh. Silahkan Malaysia jadi negara maju duluan. Toh saya juga percaya dengan semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di atas Prancis, Jerman, Inggris. cepat itu, cuma 25 tahun lagi. Memang ya, kita itu benar-benar saudara. Malaysia maju, Indonesia pun ikutan maju. Walaupun Indonesia majunya hanya sebatas ramalan. Tapi di sisi lain, OECD menilai Malaysia masih menghadapi tantangan struktural sebanyak 35,6%. Lulusan pendidikan tinggi masih bekerja pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat keterampilannya. Udah sama lagi kita. Di Indonesia pun begitu tuh. Banyak sekali orang berpendidikan bekerja tidak sesuai keterampilannya. Contohnya, ada sarjana yang jadi ojol, tapi yang lulusan paket C jadi DPR. Terus kemarin, ada ahli serangga yang jadi ketua badan gizi. Ada tukang kayu yang jadi yang itu jangan dibahas, nanti saya malah nggak dapat transferan. Intinya dunia semakin berkembang. Indonesia, Malaysia, maupun semua negara, daripada saling mencaci maki antar warga, mending sama-sama kita mencaci yang itu jangan juga. Nanti disangka konten hasutan. Padahal kan ini hanya konten candaan. Betul nggak saudara-saudara? Transfer dulu lah. Melihat negara tetangga kita, jiran kita, negara Malaysia seperti itu, tentunya membuat iri para warga Indonesia. Ya, kalau ikinya mah dari dulu tahu tentang negara Malaysia. Tentang negara Malaysia seperti ini ya kebijakannya. Udah dari dulu. Ikinya selalu berkawan-kawan di media sosial. Namun apalah daya, mereka menganggapnya ikinya tuh penjilat, pengkhianat. Apanya yang mengkhianat? Padahal ikinya suruh bilang, nih lihat nih negara tetangga kita nih bisa lebih sukses. Padahal kita satu sekolah. Padahal lulusan kita nih Indonesia sekolahnya duluan. Namun kenapa Malaysia kok bisa sejahtera? Jalannya bagus, infrastrukturnya bagus, transportasinya bagus, pendidikan sekolahnya gak ada. Ikinya melihat di Malaysia sekolahannya yang gak bagus. Itu pasti bagus-bagus. Ya nggak tahu juga kalau di pedalaman, mungkin ya pedalaman kayak Sabah Sarawak nggak tahu juga ikinya, karena kan itu pedalaman. Sama juga di Kalimantan kayak gitu ya kayaknya, di NTT, di Papua banyak juga kayak gitu ya, kayak lebih banyak kita. Kan katanya kita tuh negara kaya, masa kalah sama negara Malaysia. Malaysia nggak punya emas, nggak punya tambang nikel, nggak punya tambang batu bara, nggak ada. Itu cuma ada di Indonesia. Namun kenapa
lebih makmuran rakyatnya di Malaysia daripada di Indonesia? Pikirkan secara logika, oke? Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-videonya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.